Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Queen Bee dan Mama nih. Jadi di video kali ini Mama nih pengen bahas tentang puasa saat menyusui. Jadi Mama nih lebih ke sharing sih gimana saat Mama Nia menyusui dan puasa. Kebetulan 2016 itu Mama Nia lagi hamil Queen Bee, juga sempat menunaikan ibadah puasa walaupun sudah hamil 9 bulan. Itu sekitar 12 hari. Nah setelah itu hari ke puasa ke berapa gitu ya. Pokoknya Queen Bee itu lahirnya tanggal 28 Juni. Itu sudah sekitar mau lebaran kayaknya 10 hari lagi. Jadi Mama Nia bisa puasa kalau nggak salah sampai 12 hari. Nah 2017-nya itu kan Mama Nia masih statusnya adalah ibu menyusui, cuman sudah selesai ASI eksklusif karena sudah Queen Bee waktu itu sudah mau hampir 1 tahun umurnya. Jadi Mama Nia juga alhamdulillah puasa penuh. Nah dari 2017, 2018 sampai 2019 Mama Nia tetap puasa walaupun Mama Nia tetap menyusui. Di umur Queen Bee 2 tahun 10 bulan baru selesai menyusuinya. Jadi sekitar tahun 2019. Nah sekarang kan ada adik Yana nih. Nah adik Yana sekarang umurnya 2 bulan setengah. Sekarang ini Mama Nia lagi puasa. Nah alhamdulillah sudah jalan 2 hari. Hari ketiga hari ini, karena 1 hari, sebenarnya kan hari ini puasa keempat nih, tapi Mama Nia 2 hari puasa, 1 hari libur, terus hari ini puasa lagi. Nah kenapa kemarin sempat nggak puasa? Karena waktu hari puasa kedua itu adik Yana sempat rewel sorenya, jadi kayak ngerasa karena asinya emang jadi kurang deres kan, karena emang agak dehidrasi. Waktu itu emang kurang minum juga, temennya juga udah mulai lemes, udah mulai pusing, tapi tetap melanjutin karena udah jam 4 atau jam 5 sore. Akhirnya selesaikan puasa hari kedua, tapi hari ketiga Mama Nia memutuskan untuk nggak puasa. Nah ini Mama Nia pengen sharing di sini kenapa sih Mama Nia puasa terus ada selang nggak puasanya. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan pada saat kita menyusui dan kita memilih untuk berpuasa, di sini kita harus memperhatikan asupan kalori kita, cairan kita, kemudian kita juga memperhatikan tanda-tanda kecukupan ASI pada bayi, dan juga badan kita harus dalam keadaan yang sehat. Nah di sini dari faktor ibu dulu ya. Nah dari faktor ibu dulu itu kita harus melihat si ibu yang pertama harus sehat ya, jangan lagi keadaan sakit, karena ketika kita menyusui terus kita sakit, mau batuk pilek atau kita demam, otomatis kan kita akan lebih gampang dehidrasi. Nah dengan kita berpuasa lagi itu akan 2 kali lipat lebih gampang dehidrasinya. Jadi pertama kita harus sehat dulu. Nah yang kedua kita harus memperhatikan asupan kalori. Jadi kalau misalnya kita sehari-hari makannya 3 kali sehari, di bulan puasa kita buat 3 kali sehari juga, yaitu pada saat berbuka, sebelum tidur, dan pada saat sahur. Nah asupan kalori ini yang kita perhatikan juga sama, karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sayur-sayuran itu juga harus seimbang. Kalau misalnya Bunda mau baca artikel berapa kalori yang harus dimakan, atau mungkin lebih detailnya juga bisa buka artikel di Aceh Peduli ASI, atau artikel-artikel tentang puasa dan menyusui lainnya, itu juga ada ya. Nah kemudian asupan kalori yang kedua ya. Ketiga adalah asupan cairan. Nah minimal cairan yang kita minum sebanyak lebih kurang 5-6 liter per hari. Artinya pada saat kita berbuka itu kita mulai start minum sampai kita sahur nanti itu minimal 5-6 liter. Nah itu memang sangat banyak ya sebenarnya. Cuman kalau Mama Nia sih prakteknya selama ini paling banyak bisanya saat puasa itu 3 liter. Itu udah paling banyak. Nah alhamdulillahnya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau Bunda bisa lebih dari 3 liter itu sangat bagus. Emang awal-awal dari sahur ke pagi itu jadi lebih sering kencing ya, itu udah pasti gitu. Nah untuk Bunda yang seperti Mama Nia ini kan 0-6 bulan ya, si bayinya masih ASI eksklusif, itu memang karena karena bayi hanya bergantung pada kita, jadi kita benar-benar harus memperhatikan kondisi kesehatan kita dan kondisi kesehatan bayi. Nah selain dari yang kita tadi, kita harus keadaan sehat, asupan kalori, asupan makanannya cukup, dan asupan cairannya juga cukup. Nah yang kedua adalah kita harus melihat si bayinya,
apabila kita sudah oke ketiganya, terus si bayinya ternyata ada tanda-tanda kekurangan cairan, misalnya buang air kecilnya pekat, kuning pekat ya, terus buang air kecilnya kurang dari 6 kali sehari, nah terus dia juga rewel terus, kita rasa juga mungkin pada saat menyusui biasanya dapat LDR, terus akhirnya nggak dapat LDR, kitanya juga jadi stres karena anaknya rewel. Itu jangan dipaksakan ya bunda. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda bayinya rewel dan merasa asinya kurang, boleh segera diselesaikan puasanya atau dibuka aja gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga keadaan si bayi gitu ya. Nah kalau misalnya bayinya oke, bundanya oke, boleh dilanjutkan berpuasa 1 bulan penuh. Insya Allah kalau misalnya kita juga misalnya keadaan sehat terus, kita bisa full puasa. Tapi jadi kalau kita udah mulai ada tanda-tanda kurang sehat si ibunya, kalau misalnya udah ada pusing, mual, kunang-kunang, terus habis itu lemas, itu segera berhentikan puasanya atau segera berbuka ya, karena itu juga nanti akan berefek kepada bunda sendiri dan juga nanti produksi ASI-nya. Oke bunda, yang pasti bunda, puasa atau ibadah puasa itu tidak diwajibkan untuk ibu yang menyusui dan ibu hamil, tapi diperbolehkan dalam kondisi-kondisi yang sudah Mama jelaskan tadi ya. Apapun yang bunda putuskan untuk sekarang ini, semoga yang terbaik untuk bunda dan bayi, puasa atau tidak, Mama Nia sangat mendukung. Pokoknya kita tetap harus semangat ASI eksklusif. Oke, demikian penjelasan dan sharing Mama Nia tentang puasa saat menyusui ya. Mudah-mudahan bisa sedikit berbagi pengalaman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di channel Quimby dan Mama Nia. I'll see you on my next video. Bye. Assalamualaikum.